Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Bagus dan adik bayi yang sudah dalam posisi yang efektif. Video kali ini melanjutkan dari video kami sebelumnya, 4 video kami sebelumnya mengenai memahami arti tangisan bayi kita, menjawab kekhawatiran ibu mengenai ASI yang keluar hanya sedikit, dan posisi menyusui yang efektif. Di video kali ini kita akan membahas mengenai perlekatan yang efektif. Jadi, perlekatan yang efektif hanya bisa bila posisi menyusui sudah efektif. Posisi menyusuinya sudah betul, sudah baik. Baru kita akan masuk pembahasan perlekatan yang efektif. Sebelum kita melekatkan bayi dengan efektif, ada satu tips yang bisa kita lakukan, yaitu merangsang bibir bayi dengan puting ibu, gitu ya. Karena bayi nanti secara refleks, gitu ya, dia akan membuka mulutnya. Nanti bisa dicoba ya, bisa dengan puting, bisa dengan jari pun, gitu. Kalau mau dicoba refleksnya seperti apa, maka dia akan langsung membuka. Nah, dalam menyusui dirangsang dengan puting ibu. Setelah mulutnya mulai membuka, lalu kepala bayi secara cepat tapi tetap berhati-hati ya, itu didekatkan ke payudara ibu, lalu masukkan puting dan areola. Nah, ini kunci perlekatan efektif. Bayi menyusu bukan dari puting ibu, tapi menyusu dari areola. Maksudnya, kita lanjutkan dulu ya. Oke, salah satu ciri bayi sudah menempel dengan efektif, yaitu dagu bayi menempel dengan payudara ibu. Seperti ini ya, nanti ada gambarnya. Jadi dagu menempel ke payudara ibu. Lalu mulut bayi itu akan terbuka lebar gitu. Karena apa? Karena dia tidak menyusu dari puting, tapi dari areola. Sebagian besar areola, jadi areola adalah area gelap di payudara, ini ya. Dan ini puting, ini areola. Itu akan masuk ke mulut bayi gitu ya. Terutama yang bagian bawah. Jadi area areola yang bawah itu akan masuk semua ke mulut bayi. Yang atas biasanya masih kelihatan sedikit. Ini tandanya bayi telah berhasil melekat dengan efektif. Lalu bibir bayi akan terlipat keluar gitu. Nah, kalau dia sudah melekat dengan efektif, saat bayi itu memerah ASI gitu ya, dia tidak kempot. Kalau dia kempot berarti dia hanya menghisap. Bila kita bicara ASI, bayi tidak hanya menghisap, tapi bayi juga harus memerah dari payudara ibu, sehingga tidak boleh kempot ya. Kalau kempot berarti perlekatannya belum baik. Lalu juga tidak terdengar bunyi decak gitu. Bila masih terdengar bunyi decak-decak gitu ya, artinya posisinya belum efektif gitu. Jadi hanya bunyi menelan. Bunyi berdecak itu tandanya bayi masih menyusunya dari puting gitu. Dan ini sering menyebabkan kembung karena bayi akan menghisap udara juga gitu ya, sehingga banyak udara yang masuk dan perut menjadi kembung gitu karena menghisap juga udara. Kita lanjutkan. Dan karena bayi menghisapnya dari areola bukan dari puting, maka seharusnya ibu tidak merasa kesakitan dan bayinya akan tenang karena dia dapat memerah ASI dengan efektif gitu. Nah, sampai sini. Lalu kenapa sih menyusu itu harus dari areola? Kita bayangkan ya, mungkin terutama bagi ibu-ibu yang sudah pernah memerah ASI dengan masase. Tentu dalam kita memerah ASI bukan puting yang dipencet-pencet gitu ya. Mungkin malah jadi geli ya, jadi sakit. Tapi tentu harusnya payudara yang diperah gitu. Sama saat bayi menyusu,
Kalau dia hanya dapat puting ibu saja, yang terjadi adalah ASI tidak keluar dengan efektif, keluarnya tidak maksimal. Yang kedua, nyeri karena sakit gitu ya. Yang ketiga, bayinya juga nggak nyaman gitu, karena mungkin dia juga akan menyerap banyak udara gitu ya. Jadi menyusu harus melekat dengan efektif. Beberapa kesalahan dalam perlekatan yaitu terkadang ya, posisi sudah betul, bayi sudah melekat dengan efektif, tapi oleh ibu payudaranya malah ditarik lagi ke belakang gitu, sehingga tidak melekat lagi dengan efektif. Alasannya kenapa? Beberapa ibu menyatakan takut hidungnya tertutup gitu ya. Untuk diketahui bersama bahwa bayi baru lahir sekalipun sudah mampu menggerakkan lehernya gitu ya, sehingga apabila memang hidung itu tertutup dan bayi tidak bisa bernapas, tentu bayi akan merasa tidak nyaman, dia akan menoleh-menoleh untuk mencari udara gitu. Selama menurut bayi kita nyaman-nyaman saja, tentu tidak ada masalah dengan hal itu. Apa masalah kedua dengan menekan gitu ya? Seperti kita ketahui bersama, ini payudara ya. Kalau kita buka di dalamnya itu ternyata ini adalah pabriknya ASI, kelenjar-kelenjar payudara, dan ini adalah saluran-saluran ke puting gitu ya, puting jalan keluarnya. Bisa dibayangkan kalau kita tekan, kita akan menekan saluran itu sehingga salurannya itu akan tertutup oleh tekanan jari kita. Ini juga akan menyebabkan ASI tidak keluar dengan efektif. Baik, jadi sudah paham ya, kunci pertama keberhasilan menyusui adalah posisinya harus efektif. Yang kedua, perlekatan, melekat dengan efektif atau menempel dengan efektif si bayi ke bunda. Bila kita ingin anak kita mencapai tumbuh kembang yang optimal, tentu salah satu caranya kita harus memberi modal gizi yang terbaik, kekebalan tubuh yang terbaik bagi anak kita, dan itu adanya di dalam air susu ibu. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.